Wonten ngarsanipun Bapak saking Mualaf Center Yogyakarta, Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam nomor 12/12/2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Ditya Kusuma, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 9 Juli 1996, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Kamis tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah /12 Desember 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makasih ya, Mas. Jadi taatmu ya Le. Amin. Aja tak betul anak wis kok Le. Wih, nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah hari ini hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Kami dari tim Mualaf Center melakukan perjalanan ke Gunung Kidul, tepatnya di daerah Siono. Nanti kita ada agenda untuk pendampingan pensyahadatan calon mualaf. Ya, kita ikuti prosesnya nanti selanjutnya bagaimana nanti proses pensyahadatan semuanya nanti kita ikuti bersama. Oke? Assalamualaikum. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di tempat lokasi yang sebentar lagi kita akan mengadakan prosesi pensyahadatan. Ya, nanti rencana prosesi akan diadakan setelah Ba'da Isya. Jadi kita nanti tunggu prosesnya sambil kita menunggu sholat bersama ya. Kita tunggu prosesnya nanti. Tunggu. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Rongga Sedoyo mengatakan atur pambagi harja saking Sayyidul Wahid keluarga Bapak Bejo Hartono salajengipun adicara prosesi pensyahadatan pramila kula aturaken dhateng wansanipun Bapak Sandi Rohman sarjana agama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa sihatil badan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat ing estu kula ndedonga mugi sedaya sehat wa afiat. Mugi-mugi sedaya dipun paring keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi sedaya dipun paringi hidayah. Mugi-mugi sedaya dipun paringi benjang husnul khotimah. Mugi-mugi benjang sedaya ahlul jannah. Dalu punika wonten prastawa ageng ingkang samangke kita sekseni sareng-sareng. Nggih menika pernyataan memeluk agama Islam Mas Aditya Kusuma. Ingkang hadir wonten ing masjid menika Bapak Takmir Masjid mriki, Masjid Al-Ba'ah, Bapak Hartono, Bapak Takmir Masjid Al-Huda. Sarombongan Bapak Yuliarto, lajeng Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Piaman, Pak
Haji Zainuddin Mahmud, lajeng saking Lazismu niki Pak Tupanto SPD menika Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul. Kita undang supados samangke paring bingkisan. Nggih. Lajeng ugi rencang-rencang saking Mu'alaf Center Yogyakarta menika ugi saking Lembaga Dakwah Komunitas Kabupaten Gunung Kidul, PDM Kabupaten Gunung Kidul, Ustadz Ali Hasan. Kemudian masih banyak yang hadir yang belum sempat kita sebut satu-satu. Intinipun sedaya samangke kasuwun nyekseni, termasuk Bapak Ibu saking Mas Aditya Kusuma nggih. Rawuh Bapak Ibu menika sinasa samangke sedaya kasuwun nyekseni ananging ingkang tapasta samangke namung kalih. Ngoten dados mboten sedaya tapasta mungkin tak kebak niki pernyataan. Ngaten salajengipun saderengipun kita adani pernyataan memeluk agama Islam, kita nyuwun pirsa rumiyin dumateng Mas Aditya Kusuma nggih. Nggih, leres Pak. Nggih. Ingkang sepindah Mas Adit, panggilanipun Mas Adit napa Kusuma? Kusum. Adit nek panggilane Kusum, Pak. Kusuma. Nggih, Ya, Mas Kusuma. Baik. Mas Kusuma memeluk agama Islam niki krana kersanipun piyambak, artosipun keinginan sendiri atau memang ada semacam bujukan, rayuan, ajaan atau bahkan intimidasi atau seperti apa? Mboten, Pak, keinginan sendiri. Alhamdulillah. Saderengipun kala wingi ngrasok agami Kristen. Kristen. Nggih. Saking umur pinten? Alit napa? Dari kecil, Pak. Oh, dari Nggih, kecil. dari Kristen. kecil. Saat menika umur 28. 28. Nggih. Oke. Terus Bapak Ibu perlu kawuningan Mas Kusuma lengkapipun Aditya Kusuma menika kawit alit ngrasok agami Kristen ananging Allah paring taufik sangga dalem punika piyambakipun beliau ngersakaken memeluk agama Islam kanthi keikhlasan nggih diri pribadi piyambak kados pangandikanipun kala wau. Salajengipun kita sakderma nyekseni ngaten nggih. Sakmangke kita aturaken Mas Kusuma, Mas Aditya Kusuma maosaken surat pernyataan wekdal sakmangke giliranipun maos syahadat sakmangke kita tuntuni ngaten. Salajengipun sakmangke kita doa, sasampunipun doa sakmangke sekedhik wonten tausiah utawi wonten pengajian magepokan kalian pensyahadatan menika. Pramila monggo sareng-sareng kita niati pensyahadatan menika lan kita sebagai saksi monggo sedaya maos lafal basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan Mas Aditya Kusuma membacakan pernyataannya memeluk agama Islam. Monggo. Surat pernyataan memeluk agama Islam nomor 1222 /MG /12 /2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Aditya Kusuma, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 9 Juli 1996, alamat Gunung Kidul, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Kamis tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah /12 Desember 2024 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, 12 Desember 2024. Yang menyatakan Aditya Kusuma. takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Makatan pernyataan Mas Aditya Kusuma menolak agama Islam. Kemudian saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit tausiah untuk Mas Aditya Kusuma dan semua yang hadir. Jadi pernyataan tadi mengucapkan asyhadu, saya bersumpah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi wa asyhadu anna, bahwasana Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Jadi ini dua kalimat syahadat. Sumpah yang pertama berkaitan dengan hubungan bagaimana beribadah kepada Allah selama hidup Mas Kusuma. Jadi ketika kita bersumpah asyhadu, aku wis sumpah bahwasanya la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ini yang pertama la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diberi persembahan kecuali Allah. Maka setelah memeluk agama Islam tidak boleh melakukan sebuah kemusyrikan. Jadi kalau ibadah, apapun bentuk ibadah itu semua ikhlas karena Allah. Sehingga kemudian
termasuk memberi persembahan-persembahan itu tidak boleh kecuali untuk Allah. Jadi la ilaha illallah dimana la ma'budah illallah, tidak ada yang aku beri persembahan kecuali Allah. Sehingga tidak lagi kemudian ada persembahan Nyi Roro Kidul atau Mak Lampir atau apapun itu. Semua persembahan untuk Allah dalam bentuk bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, bisa korban, bisa akikah, apapun yang kemudian itu semua diajarkan oleh Allah melalui syariatnya yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi hidup ini dihidupkan, kita ini hidup dihidupkan. Sebenarnya tujuannya cuma satu. Allah menerangkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah kita nyipta biyen barang mati dadi barang urip li supaya ya baluakum Allah muji sira. Nah ujiannya Mas Kusuma ada 4 nanti. Ketika sudah masuk Islam ujiannya itu yang pokok ada 4. Ada perintah. Perintah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat sesuai dengan kemampuan kalau berkaitan dengan kemampuan. Begitu. Jadi ketika diuji dengan perintah, maka jawabannya adalah melaksanakan semampunya. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu yang pertama. Kemudian ada di dalam syariat Allah itu ujian berupa larangan-larangan. Larangan misalnya pun la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Larangan makan dengan cara mendapatkannya dengan cara yang batil. Jadi dalam Islam itu ada larangan-larangan. Larangan makan yang haram, baik zatnya, barangnya maupun cara mendapatkannya. Kemudian ada larangan marah, larangan zina, larangan ya pokoknya nanti ketika sudah hidup dengan Islam ini nanti berproses semua akan kita pelajari apa saja perintahnya, kemudian apa saja larangannya. Kemudian ujian yang ketiga adalah berupa nikmat, ujian diberi kenikmatan. Maka jawabannya dari ujian itu adalah syukur. Ketika diberi nikmat kita bersyukur. Kalau kita belajar dari para ulama bahwa syukur itu ta'rifu syukri tasarrufu nikmah hasbama amar bil mun'im. Syukur ki gunake kenikmatan cocok karo kersane sing maringi nikmat. Begitu. Contoh, niki langsung saged dipraktekke. Niki tuan rumah Pak D Bejo maringi unjukan, gitu. Niki caranipun mensyukuri pripun? Ginake unjukan itu sesuai kehendak yang memberi unjukan. Pak D Bejo kersanipun niki nggih wangun-wangun apa diunjuk? Diunjuk, melo nggo sareng-sareng langsung diprak. Mau ini menggunakan sesuai dengan kehendak yang memberi. Lah Mas Kusuma nggih mau. Ayo bareng-bareng, Pak. Nggih, dalam Islam ada perintah tangan kanan ya tangan kanan. Nah gitu. Bismillah nggih bismillah. Niki contoh. Nah contoh niku bisa mawon jenengan bolak-balik betul nopo-nopo. Nek kula ming pisan. Nggih. Kemudian berikutnya ada ujian berupa musibah-musibah, maka jawabnya adalah sabar. Nah, begitu. Jadi kalau berupa perintah itu laksanakan semampunya, kalau berupa larangan itu jauhi, kalau berupa kenikmatan syukuri. Nah, termasuk ini, jenengan diparingi kenikmatan hidayah sehingga malam ini bersyahadat. Maka bagaimana wujud syukur seorang yang menjadi muslim? Maka menggunakan agama itu sebagaimana kehendaknya. Jadi tidak sekedar diakui, tapi disadari, diyakini, diamalkan. Syukur sama lagi diajarkan. Nah itu. Apalagi kalau sudah punya istri, punya anak, punya masyarakat, punya tangga, itu nanti tugas kita sama. Innani minal muslimin. Ketika kami muslim, maka di situ adalah ada tugas yang sama. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, melarang yang tidak baik atau yang mungkar. Itu. Kemudian berikutnya ilah tadi yang disebut
panjenengan asyhadu alla ilaha, ilah itu mananya almarhum. Kalau bahasane ngerbuh satu, yang paling ditakuti. Jadi la ilaha illallah bermakna la marhuba illallah. Tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Boleh takut kepada apapun, tapi tidak boleh melebihi takutnya kepada Allah. Begitu. Jadi ada teman kita mengintimidasi, ngejak nyolong, tapi Allah melarang. Maka lebih takutnya kepada Allah. Aku lebih kepada Allah ketimbang ancamanmu. Nah, begitu kalau dalam Islam seperti itu. Kalau sudah menyatakan la ilaha illallah, maka la marhuba illallah. Tidak ada yang paling ditakuti kecuali Allah. Begitu. Misalnya, Ini ada sedikit bingkisan dari Mualaf Center Yogyakarta untuk Mas Adit. terima Ada kasih. sarung, ada sajadah, ada apalagi banyak di dalam, ada panduan hijrah juga. Siap, Ini terima ada kasih. juga sedikit zakat mal dari matur suwun. saudara Muslim. Ih. Semoga bermanfaat Amin. untuk mendukung hijrahnya Mas Adit. Amin, matur suwun. Semoga istiqomah. Amin, matur suwun. Selamat Mas. Masya Allah, saudara Muslim ini. Nggih. Matur suwun, Pak. Sebenarnya nggak ada alasan sih, Mas. Cuman dari diri sendiri aja terketuk untuk masuk Islam itu. Matur suwun nggih, Pak. Insya Allah kita bimbing, terus tetap sama orang tua harus hormat dan itu harus ya, tidak boleh harus insya Allah nanti tambah berkah. Amin. Ayo Mas Ali. Makasih ya, Mas. Terus senang. Jadi taatmu ya le. Amin. Ayo. Aja betul anak wis kok gile. Wes, nanti ya. Ya, buatan dari lingkungan sih Pak, dari lingkungan teman-teman tuh sebenarnya udah Muslim semua dan kayak gimana ya? Bingung, nggak bingung sih Pak, kayak terketuk aja, ayo. Sebelum ini juga udah teman-teman kalau puasa juga ikut puasa, kalau lebaran juga ikut lebaran, kalau taraweh juga ikut taraweh, ngumpul gitu gitu. Jalan ini berapa lama? Berapa tahun? Dari SMA. Soalnya teman-teman lingkungan Muslim semua. Jarang, maksudnya jarang yang non Muslim tuh malah jarang. Nggih. Jadi terketuknya karena komunitas. Nggih, niku. Tadi maaf ibunya ya. Nggih, ibu tadi. Udah matur sama ibu. Sampun, alhamdulillah Bapak Ibu sampun ikhlasnya. Nggih. Sampun diasis ngene Kalau kok. yang langka gitu kan, ibunya datang. Nggih, niku. Gimana meyakinkan ibu waktu itu? Nggih, niku wau niate nggih apik Bu, Pak. Niate kira setunggal kali Gusti, mboten enten liyane wonten niku, tapi alhamdulillah Ibu juga pikirannya sudah enggak gimana ya Pak, enggak yang ke sudut, udah yang melebar, jadi ya lak dhewe ya gayuh apa nek ora gayuh karo Gusti gitu niku. Jadi ya itu dari dulu yang saya cari izin dari orang tua itu tadi itu baru kesampaian, alhamdulillah sampai tahun ini. Kalau harapan sampai apa untuk kedepannya setelah kesusahan? Jadi lebih baik dari hari kemarin. Udah, saya Mas, nggak mau lebih-lebih, yang penting aku bisa berubah menjadi lebih baik. Udah. Tipnya apa? Kudu berani atau? Ya, yang pertama niat, yang kedua keberanian yang menyelamatkan, itu aja. Apa satu? Amin. Insya Allah, alhamdulillah acara malam hari ini pendampingan pensyahadatan mualaf Mas Adit Kusuma berjalan dengan lancar. Masya Allahnya lagi beliau didukung oleh ibunya, merestui, Masya Allah, suatu nikmat yang luar biasa.
Mari kita doakan selalu, kita dukung selalu Mas Adit Kusuma tetap istiqomah di jalannya Allah, dan hijrahnya juga diterima sama Allah. Semuanya dimudahkan dan dilancarkan Allah dalam proses pembelajaran dia dengan Islam, pendekatan diri terhadap Islam. Allah semoga mudahkan semuanya ya. Jadi sementara prosesi kita, pendampingan kita dari Mu'alaf Center untuk saudara muslim kita yang baru, Mas Adit Kusuma, diberikan hidayah terus. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Gani. Ini insya Allah akan segera terrealisasi Wisma Mu'alaf Center di Yogyakarta. Ya insya Allah semoga dengan adanya Wisma Mu'alaf Center ini yang sedang diusahakan untuk disegerakan dibangun, ini adalah Wisma Mu'alaf Center untuk putri yang nantinya akan menjadi tempat bernaungnya teman-teman saudara-saudara kita yang baru mu'alaf, mungkin membutuhkan tempat untuk berlindung, untuk belajar, baik belajar agama maupun belajar nanti bagaimana kita bisa mandiri. Saya mau ngajak, yuk kita bangun, kita berpartisipasi, berapapun jumlahnya, bismillah, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa besar untuk Wisma Mu'alaf Center ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.